ruko ataupun juga rumah warga lain? Sejauh ini berdasarkan pantauan saya di lapangan, yang tertimpa itu hanya sejumlah rumah yang berada di kanan jalan Jalin Ginting kilometer 10,5 ini. Budi, lalu bagaimana kondisi dari pemilik rumah warga yang memang merupakan korban dari jatuhnya pesawat ini? Jadi kami juga belum bisa menginformasikan apakah rumah yang tertimpa ini berpenghuni atau tidak, karena belum ada pihak-pihak yang memberikan keterangan secara resmi. Sedangkan kita juga tidak diizinkan mendekati lokasi jatuhnya pesawat. Ya, Budi, kami mendapatkan informasi dari Anda sejauh ini yang Anda dapatkan, informasi ataupun juga dari saksi mata. Apakah Anda mendapatkan informasi dari warga yang melihat pesawat ini jatuh, atau Anda hanya mendengarkan dari saksi yang mengatakan bahwa hanya mendengar suara dentuman? Ayo? Ya, apakah Anda mendapatkan informasi dari saksi mata yang melihat pesawat ini jatuh? Ya, sejumlah warga yang melihat kejadian mengaku ketika saya mencoba menginformasi, mereka mengaku tidak mengetahui secara persis. Mereka mendengar suara dentuman yang cukup keras, disertai saudara nafsu yang besar demikian. Lalu Budi, dentuman tersebut lebih tepatnya kapan didengarkan oleh para kesaksian warga tersebut? Apakah saat pesawat masih berada di udara, ataukah dentuman tersebut saat jatuh ke pemukiman warga? Warga mengaku besar kemungkinan dentuman itu berasal dari suara pesawat yang jatuh menimpa dari pemukiman warga tersebut. Ya, Budi, dari informasi yang Anda dapatkan dari saksi mata, kapan tepatnya para warga ini mendapatkan mendengarkan dentuman dari pesawat ini? Halo? Ya, kalau Anda lihat saat ini yang berada di lokasi, apakah ada warga yang juga terkena dampak atau juga menjadi korban luka dari jatuhnya pesawat ini? Kita belum melihat adanya korban bisa dari pihak warga, namun bisa dilihat dari banyaknya ambulans yang disiagakan tidak menutup kemungkinan adanya korban dari pihak warga. Sejauh ini bagaimana dengan api yang masih terus berkobar? Apakah sudah berhasil dipadamkan seluruhnya? Saat ini api sudah mulai berangsur-angsur berhasil dipadamkan warga atau dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Namun dapat saya gambarkan bahwa pesawat sendiri dalam kondisi hancur, hanya terlihat bagian ekornya saja. Sedangkan bagian depannya sudah sama sekali tidak bisa terlihat lagi. Ya, Budi, berapa unit pemadam kebakaran yang telah dikerahkan ini? Yang jumlahnya mungkin hampir 10 mobil petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Ya, Budi, bisa Anda gambarkan sekali lagi bagaimana kondisi pesawat saat ini? Kondisi pesawat sudah ini hanya terlihat bagian ekornya saja, sedangkan bagian depan pesawat sama sekali tidak terlihat lagi. Ya, baik, Budi, terkait korban, informasi yang Anda dapatkan akan dibawa atau dievakuasi, rencananya dievakuasi ke rumah sakit terdekat mana dari lokasi? Kita belum memperoleh informasi karena sejumlah petugas yang berada di sini akan memberikan keterangan lebih lanjut. Namun bisa dilihat dari lokasi kejadian, kemungkinan kita korban akan dievakuasi ke rumah sakit Haji Adam Malik karena lokasinya yang sangat dekat dengan lokasi kejadian. Ya, sebenarnya Budi, dari informasi yang Anda dapatkan dari saksi mata, kemudian sebenarnya kapan para warga ini mendengar dentuman dari pesawat ini? Tepatnya?
tapi mereka juga tidak bisa memastikan, namun diperkirakan sekitar jam atau 45 menit lalu. Baik, ini artinya berarti pesawat tersebut jatuh sekitar pukul 12, dan apakah ini memang di kawasan Jalan Jamin Ginting 10,5 km ini merupakan kawasan yang padat aktivitas dari penduduk atau seperti apa? Ya, di jam 12 ini biasanya di kawasan Jalan Jamin Ginting ini memang merupakan kawasan yang padat aktivitasnya pada saat itu? Berdasarkan pantauan saya, jika di bagian ini aktivitas di sini lumayan padat, tapi memang sudah terancam karena kawasannya apa untuk kawasan pemukiman dan perkantoran sebagaimana kawasan-kawasan lainnya. Selain rumah warga dan juga ruko, apakah ada perkantoran di dekat kawasan tersebut? Ya, selain rumah warga dan juga ruko yang Anda katakan tadi, apakah ada gedung perkantoran di kawasan tersebut? Tidak ada di sekitar sini, ada sejumlah lokasi atas rumah toko dan pemukiman warga serta sejumlah hotel kelas begitu. Ya, baik, Budi Satria, terima kasih. Kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda, dan sebenarnya kita akan menuju ke Deputi Operasional Basarnas. Kita sudah berhubung dengan Majen TNI Tatang Zainuddin. Selamat siang, Pak Tatang. Ya, selamat siang. Ya, Pak Tatang, sampai sejauh ini bagaimana tindak lanjut dari Basarnas terkait jatuhnya pesawat Hercules saat ini? Baik, ini saya lagi rapat di Kementerian Perhubungan. Saya mendapatkan informasi bahwa adanya pesawat C-130 milik TNI yang jatuh di Polonia, di Medan. Itu saya koordinasikan dengan TNI. Selanjutnya memerintahkan untuk kantor SAR yang ada di Medan untuk segera aksi. Karena kita juga belum tahu tentang jatuhnya pesawat tersebut, bagaimana keadaannya. Namun segera untuk memerintahkan atau terjadi sesuatu, segera untuk mengevakuasi. Demikian. Lalu Pak Tatang, sampai dengan saat ini informasi apa saja yang mungkin Anda telah dapatkan sejauh ini terkait pesawat yang telah jatuh ini? Correct. Saya masih minta kepada anggota saya berada di lapangan untuk segera menginformasikan kejadian tersebut secara rinci kepada saya. Namun sampai dengan sekarang masih belum dilaporkan. Ya, sejauh ini informasi awal baiknya meminta informasi secara utuh itu kepada TNI melalui Kapus Pen TNI, demikian. Ya, Pak Tatang, sejauh ini berapa personel yang sudah diturunkan atau sudah berada di lapangan dari Basarnas? Correct, itu lebih daripada 25 orang itu sudah kita kerahkan ke lapangan dengan peralatan apabila memang membutuhkan evakuasi, demikian. Ya, Pak Tatang, dari 25 orang yang telah dikerahkan, apa fungsi dari masing-masing tim? Baik, tugasnya adalah untuk mengevakuasi apabila terjadi sesuatu. Apabila memang adanya korban, ya, korban meninggal ataupun korban yang masih luka-luka, demikian. Namun sampai dengan sekarang masih belum ada informasi tentang keberadaan apakah ada korban atau tidak adanya, demikian. Ya, Pak Tatang, mungkin Anda sudah mendapatkan informasi awal dari tim Anda yang berada di lapangan. Sejauh ini informasi seperti apa yang disampaikan oleh tim Anda di lapangan? Baik, sampai dengan sekarang masih belum, hanya saya perintahkan saja untuk melihat lapangan, karena saya masih rapat dengan Menteri Perhubungan ini di ruangan kan. Oke, baik. Sejauh ini dari informasi yang kami terima, pesawat ini menimpa perumahan warga dan juga ruko serta beberapa fasilitas dari warga. Kemudian apakah akan ada rencana dari Basarnas selain menurunkan 25 personil di lapangan saat ini? Oke, memang informasi seperti itu dan kita sudah tunjukkan 25 orang anggota yang dari kantor SAR Medan menuju ke lokasi, demikian. Sampai sejauh ini sudah ada informasi, Pak, berapa banyak awak ataupun juga penumpang yang berada di pesawat? Sampai sekarang belum ada informasi berapa orang yang korban
meninggal ataupun juga yang luka belum sampai ke saya tentang informasi tersebut. Kemudian mengenai jumlah korban sampai sejauh ini sudah ada belum? Masih belum. Mungkin lebih ini lagi ya untuk menanyakan berapa jumlah korban dan lain sebagainya kepada yang lebih cepat sekali kepada TNI melalui Kapten TNI demikian. Baik, Pak Tatang, kemudian mungkin Anda mendapatkan informasi dari tim Anda, apakah nanti apabila ada korban dari jatuhnya pesawat ini, kemudian rumah sakit terdekat mana yang akan menjadi tempat evakuasi dari para korban? Yang jelas, pasti apabila memang ada korban dan anggota Badan Nasional evakuasi, pasti akan memilih rumah sakit yang terdekat dari tempat kecelakaan, demikian. Iya, Pak Tatang, apa saja yang telah dibawa oleh tim yang khususnya yang berada di lapangan ke lokasi? Oke, sampai dengan sekarang belum ada laporan kepada saya tentang korban ataupun luka dari peristiwa tersebut. Yang jelas bahwa pesawat T170 itu jatuh di perumahan dan terbakar, demikian. Selanjutnya masalah korban berapa dan lain sebagainya, ini belum ada laporan rinci kepada saya, demikian. Oke, Pak Tatang, bagaimana dengan rute ataupun juga operasi yang dilakukan oleh pesawat ini? Mungkin Anda sudah mendapatkan dari TNI AU mengenai hal ini? Belum ya. Karena saya belum pulang ke kantor ini, belum saya ke kantor, saya sudah sampaikan kepada Direktur Operasi untuk segera aksi, mencari informasi dan mengerahkan anggota tetap memonitor perkembangan selanjutnya atas kecelakaan tersebut. Ya, baik, Pak Tatang, kami akan kembali mendengarkan informasi dari Anda. Tetaplah bersama kami karena kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa di BT News TV One.